Kali ini aku akan ngejelasin sama kalian gimana sih caranya nulis di aplikasi Dreamy atau iNovel. Sebelumnya, untuk menulis di aplikasi Dreamy, kalian harus mengunjungi website dreamywriting.com. Tapi sekarang udah berubah namanya jadi starrywriting.com. Sebelumnya kan aku udah jelasin ke kalian nih gimana caranya nulis di aplikasi Novelme. Kalian bisa cek langsung ke aplikasi Novelme atau bisa lihat YouTube aku di video sebelumnya. Itu udah aku jelasin beberapa step, tapi itu di peraturan sebelumnya ya. Jadi yang peraturan baru itu aku belum sempat update. Jadi kalian bisa cek langsung ke aplikasi Novelme-nya atau di websitenya. Nah, yang sekarang ini aku cuman mau ngasih tahu kalian caranya nulis di aplikasi Dreamy atau iNovel. Kenapa sih kalian yang bisa nulis harus cobain aplikasi Dreamy? Jadi yang pertama itu kalian bisa langsung dapat dolar dari hanya menulis 30.000 kata aja. Kalau misalnya kalian nulis 60.000 kata gimana? Kalau misalnya kalian nulis 60.000 kata, kalian juga bisa dapat bonus lebih gitu. Itu kelebihan di Dreamy. Nah, selain jumlah kata tadi yang 30.000 itu minimalnya ya. Kalau misalnya kalian bisa nulis 60.000 lebih, itu nanti bonusnya makin banyak. Nah, nggak cuma itu, nanti kalau misalnya kalian nih ceritanya udah tamat ya, itu nanti bisa langsung dapat bonus juga. Jadi bonusnya itu aku pernah dapet, aku sih 2 kali. Aku agak males sih orangnya, jadi aku cuma 2 kali doang. Kalau misalnya kalian rajin nih ya, jadi misalnya kalian udah sign kontrak dapat 30.000 kata, terus nanti kalian bisa namatin ceritanya di 60.000 kata, berarti kalian bonusnya double. Tapi kalau misalnya kalian rajin nih update, sebulan itu ada 30 hari ya, sebulan dihitungin 30 hari, terus kalian itu full update. Nah, setiap hari itu minimal 1000 kata, kalian langsung bisa dapet juga bonus lagi. Gila sih, pokoknya itu cuan gitu terus. Gimana caranya dapet kontrak? Waktu itu sih aku hubungin editor langsung ya, terus aku ngirimin naskah kayak gitu, terus aku nunggu 3 minggu, habis itu di ACC aku update tuh langsung di Dreamy, aku update 30.000 kata, terus langsung deh masuk dolarku di bulan berikutnya. Itu. Terus gimana ya ngambilnya? Kalian pasti tanya kan, gimana ngambil dolarnya? Aku pakainya PayPal. Jadi ada di Dreamy itu ada 3 kayaknya, PayPal, bank, sama Payoneer. Cuman karena aku sebelumnya udah punya PayPal, jadi aku pakai PayPal aja. Terus kalau misalnya nariknya di bank itu kayaknya ada minimalnya deh, aku nggak tahu, kayaknya $200 apa gimana gitu. Oke, balik lagi. Jadi aku mau jelasin yang pertama kontraknya ya. Kontraknya itu ada 2. Yang pertama eksklusif, yang kedua non eksklusif. Bedanya apa? Nanti kalian bisa langsung simak di slide berikut ini. Sekarang masuk ya ke perbedaan kontrak eksklusif dan non eksklusif. Yang eksklusif ini ada 2 cara. Yang satu itu dari seleksi naskah editor, yang kedua dari jumlah love 500. Aku biasanya pakai yang seleksi naskah editor ini. Itu nanti kalian biasanya nunggu di, kemarin aku 3 mingguan. Jadi 3 mingguan baru di approve. Terus nanti aku update di starrywriting-nya, update judul dan lain sebagainya. Terus nanti menunggu dari pihak starrywriting-nya untuk approve kontrak kita juga. Kemudian untuk yang love 500 itu kalian udah langsung update tanpa pakai editor, update cerita di starrywriting. Terus nanti kalian ngumpulin 500 love. Nanti kalau udah 500 love kalian baru hubungin editor. Aku belum pernah yang ini. Jadi bedanya yang atas itu kalian udah langsung pakai sinopsis, terus plot, terus karakter dan lain sebagainya lengkap, dikasih ke editor, nanti dicek editor, kemudian di approve, atau biasanya juga ada yang direvisi. Terus kalau yang kedua itu kalian udah langsung update cerita, tidak perlu ada sinopsis, ada plot, itu nggak perlu, tinggal nungguin aja 500 love.
Terus nanti kalau udah, kalian kontak editor untuk kontrak eksklusif. Untuk benefitnya di eksklusif ini sama ya, entah kalian yang dari seleksi naskah atau yang cuma Love 500. Terus untuk yang non eksklusif ini beda, jadi kayaknya udah tamat dulu di aplikasi lain. Kita move ke yang eksklusif dulu ya. Ada 3 bonus. Yang pertama itu bonus sign 30.000 kata. Jadi kalian kalau misalnya udah mencapai 30.000 kata setelah kontrak ya, nanti akan ada bonus $50 tuh yang pertama. Yang kedua nanti ada bonus daily update. Kemudian yang ketiga ada bonus tamat ceritanya. Untuk yang daily update bonus itu kalian akan mendapatkan $150. Untuk syaratnya adalah update minimal 1000 kata setiap harinya. Untuk absen itu di maksimal 2 hari ya. Kemudian untuk jumlah katanya itu minimal 50.000 kata dalam bulan itu, dalam 1 bulan gitu. Jadi kalian harus update dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31. Maksimal absen di 2 hari, tapi lebih baik nggak absen gitu. Lalu ada bonus penamatan buku di minimal 60.000 kata, dan yang paling maksimal itu yang paling banyak di atas 200.000 kata. Kemudian ada kontra non eksklusif di platform lain itu minimal di 100.000 pembaca, kemudian nanti dapatnya $50 minimalnya ya. Kemudian seterusnya sampai ada $250. Itu nanti pembayarannya ada di awal, jadi ketika kalian udah apply berbayar, kalian nanti harus mengembalikan uang itu. Jadi namanya tuh advance payment alias DP. Yang eksklusif ini kalian bisa ajukan untuk cerita yang masih bersambung atau juga yang bisa tamat. Kemudian kalau yang non eksklusif itu cuman tamat aja. Tadi yang aku sebutin di minimal 100.000 pembaca. Kemudian bedanya apa untuk royalti? Kalau yang eksklusif itu di bab berbayarnya nanti di totalnya 8%. Lebih besar daripada yang non eksklusif. Kalau non eksklusif itu royaltinya hanya di 6% saja. Itu dari total keseluruhan pendapatan koin kalian setiap bulannya. Tadi aku udah ngejelasin ya dari kontrak, apalagi tuh bonusnya. Terus kontak editor ya. Kontak editor aku belum ngejelasin ya. Jadi kalian bisa langsung tanya ke aku aja sih. Nanti aku kasih kontak editornya. Cuman kalian misalnya kalau mau milih-milih editor, kan editorku cuma satu nih. Jadi aku cuma bisa ngasih satu kontak aja. Kalau misalnya kalian mau cari editor lain, kalian bisa langsung ke ini, ke fans page-nya iNovel di Facebook. Atau bisa cari di ini juga sih, di Instagram juga ada sih sebenarnya. Cuman ya itu kalian langsung cari-cari aja di situ. Nanti untuk websitenya aku juga akan ngasih di deskripsi. Kalian bisa langsung klik di situ untuk story writing-nya. Kalau saranku kalau misalnya kalian pengguna baru di Dreamy, kemudian di platform lain kalian belum ada banyak pengikut, mendingan kalian ini store naskah aja ke editor. Jadi yang pertama itu store naskah dulu, kemudian nanti kalau novel kalian udah banyak viewersnya tuh pasti nanti kalian cari love-nya gampang. Kayak aku kemarin itu di novelku yang Kapan Move On, awalnya kan aku store naskah. Nah terus yang naskah kedua itu kan aku iklanin dulu tuh novelku yang baru di Kapan Move On. Habis itu langsung banyak, udah langsung 400 viewer sekarang. Jadi kalau misalnya mau apply berbayar gampang nanti. Untuk apply berbayarnya sih ada minimal love-nya ya. Nanti untuk stepnya nulis di story writing kan aku udah kasih di deskripsi itu nanti. Nah sekarang aku akan nunjukin aja langsung ke kalian caranya nulis di story writing. Kemudian untuk caranya langsung ditunggu aja beberapa detik dari sekarang. Oke, pertama kita langsung masuk ke websitenya Story dulu ya. Kemudian nanti biasanya itu ada pilihan untuk daftar akun. Yang pertama Google, Facebook, dan email. Nah aku biasanya itu pakai Facebook.
coba login dulu pakai Facebook, nanti langsung diarahin ke Facebook kalian. Nah, ini aku udah masuk ke halaman story aku di sini. Yang pertama nanti kalian bisa langsung klik new story. Kalian centang ya. Nah, untuk covernya di sini itu minimal di 600 kali 800 pixel. Kemudian nanti kalian isi aja title-nya apa, terus untuk genre-nya apa. Aku biasanya di romance di sini. Bahasa, ini kalian isi-isi aja. Kemudian nanti kalau untuk yang waktunya ini, untuk yang saat ini itu yang contemporary, kalau yang masa lalu itu yang historical, kayak gitu. Terus kemudian nanti kalau untuk yang kemungkinan akan terjadi di masa depan, ya berarti itu masuk ke future. Kalau alternate timeline ini aku kurang tahu, kemungkinan dia kayak yang berpindah-pindah gitu ya. Terus untuk content rating nih, kalau memang ada adegan dewasanya tapi nggak terlalu eksplisit, kayak masih yang kata-katanya itu tuh literasi gitu, kalian masuk ke 16. Tapi kalau misalnya nih yang udah macam nggak kalian ini filter kata-katanya, kayak yang ya gitulah ya, nggak usah disebutin, kalian udah tahu itu masuk ke 18 ke atas. Aku biasanya di 16 ke atas, karena biasanya kalau di luar negeri itu yang udah ada violence, yang kekerasan dan lain sebagainya, alkohol, itu masih masuk ke 16, asalkan nggak yang terlalu vulgar ceritanya gitu. Kalau buat anak-anak ya pasti yang 12/4 gitu ya. Nah, terus ini juga ada tag nih. Ini untuk kayak di Instagram namanya hashtag gitu ya. Jadi ini kalian tinggal pilih aja, maksimal di 10 tag. Itu memudahkan kalian untuk mendapatkan pembaca. Jadi kalau misalnya para pembaca nih pengennya cari yang drama, nah kalian bisa tuh cerita kalian mengenai drama, kalian kasih aja tagnya itu. Apalagi nih yang lagi booming, misalnya kalian cari-cari di aplikasi Dreamy yang lagi viral apa. Misalnya yang lagi viral itu ternyata, tunggu sebentar, misalnya yang posesif nih, ya udah kalian bikin cerita yang posesif, terus di tag posesif, kemudian tambahin yang lain, bumbu-bumbu yang lain, itu maksimal 10 tag. Nah, ini ada blurb. Blurb itu beda sama conclusion. Apa itu namanya? Bukan conclusion, lupa aku satunya apa namanya. Nah, kalau blurb ini pokoknya beda sih dia. Ini tuh cuman cuplikan kecil aja dari novel kalian. Ambil aja yang paling menonjol di novel kalian gitu, buat jadi attraction dari para reader. Attraction itu yang apa yang menarik bagi para pembaca gitu. Nah, kemudian ini ada kontak email, kalian isi aja email kalian. Biasanya di bawahnya ini ada kode editor, tapi sekarang udah nggak ada gitu. Terus nanti kalian klik save aja. Nanti kalau udah diklik save, nanti masuk ke halaman depan, ke halamannya daftar novel tadi. Kalau di sini aku udah ada 4 novel, yang udah sign itu 2. Nah, caranya nanti update bab itu langsung ke new episode. Klik new episode lagi. Kalau kalian udah ketik di Word nih, tinggal di copy paste aja kayak gini. Terus ini kalian kasih judul bab 27. Tadi judulnya aku mau kasih nih Surrender. Kalau kalian mau kasih author's note, catatan gitu, tinggal klik aja author's note, kalian ketik di situ apa, nanti pembaca bisa lihat. Tapi kalau di author's note ini nggak dihitung
total katanya. Jadi cuman yang dihitung total katanya yang di bawah ini nih, yang isinya. Jadi author's note itu nggak dihitung. Kalian bisa aja sih nambahin author's note sendiri di bawah, pakai bold itu, pakai apa, kata tebal itu, huruf tebal atau huruf miring, terserah. Aku sih nggak pakai, udah, soalnya aku di atas udah pakai author's note. Terus klik aja publish now. Kalau publish later ini tuh bisa nanti kalian atur sendiri, nanti mungkin nanti jam 4 gitu atau besok, nanti kalian atur aja di situ. Kemudian kalau misalnya belum ingin publish, kalian tinggal save as draft. Ini kalau aku publish now, atau aku mau contohin aja di publish later ya. Ini untuk aturnya, kalian cek aja ini ya. Nanti diklik satu-satu nih, terus pilih tanggal, misalnya hari apa nih, hari Sabtu, tanggal ini sekarang tanggal berapa, Maret ya, Maret tanggal 13 nih. Udah, nanti jamnya ini kamu klik OK gitu. Ini kalau aku cancel dulu, aku mau publish sekarang ya. Udah sukses ya. Kemudian di sini ada total huruf, maaf, total katanya. Tadi di Word sih ada 900 berapa gitu, 900 hampir ke 1000. Nah, dipindahin ke sini itu jadi 1014 kata. Ya lumayan lah ya, nambah-nambah. Kalau udah ya udah, sudah terpublish begitu. Oh ya, kalian yang lihat YouTube aku ini bisa baca-baca novelku sekalian ya. Yang ini, yang Kapan Move On ini udah berkoin, udah tamat. Yang Invisible String itu masih hiatus, itu mohon maaf. Kemudian untuk yang Ice Cream with Benefits itu ongoing, itu sama Wedding Game juga ongoing, masih free. Kalau kalian mau tanya-tanya, langsung aja tanya di kolom ini, di kolom bawah. Kalian jangan lupa follow akun Dreamy aku, atau mungkin kalian bisa teman aku di Facebook, klik aja langsung atau search Rebecca Puspa.